kami juga sudah melihat beberapa lembaga pendidikan lain. Mungkin bisa kita lihat, Bu, dan Bapak dan Ibu yang lainnya. Lembaga pendidikan yang mencantumkan jadwal sholat dalam jadwal pelajarannya adalah lembaga kami. Jadi di jadwal itu dicantumkan waktu sholat dan dituliskan pemberitahuannya di bawah, kami lihat itu, kepada ketua kelas agar mengingatkan Gadik atau instruktur 5 menit sebelum pelaksanaan waktu sholat. Tidak peduli agama apapun ketua kelasnya itu, gitu ya, dia harus mengingatkan instruktur atau tenaga pendidik 5 menit sebelum waktu sholat, yang 5 waktu. Ini juga ingin menanamkan bagaimana mereka menghargai agama-agama yang ada di kelas itu, termasuk mengingatkan gadiknya, dan kalau di Muslim itu termasuk dakwah juga kalau di agama kita kan gitu ya, dakwah juga, mengajarkan mereka untuk Nah, dalam pengorganisasian, jadi karena mereka sudah dewasa, bahkan sudah ada yang sudah bapak-bapak, ada yang nenek-nenek juga kan gitu ya. Karena sudah dewasa, maka dalam mengorganisasikan kita lebih memberikan mereka pendewasaan untuk yang pertama membentuk organisasi sendiri. Yang kita wajibkan adalah setiap organisasi itu tidak boleh dipaksakan berdasarkan pengirimannya, berdasarkan usianya, tetapi berdasarkan kesepakatan mereka dengan kompetensi masing-masing. Tidak mementingkan, tidak mengutamakan ini kelompok saya, ini suku saya, ini agama saya. Kecuali untuk yang namanya kabit agama Islam, kabit agama Hindu ya harus sesuai dengan agamanya masing-masing kan gitu ya. Kecuali itu, yang lainnya silahkan. Contoh kasus yang tahun kemarin itu, walaupun di data kami itu hampir 80% adalah Muslim, ketua angkatannya bukan beragama Islam. Nah, jadi kita ingin mengajak para peserta didik kita, kalau di sini sebutannya peserta didik, karena tidak pantas kita sebutkan siswa lagi, sudah bapak-bapak semua gitu kan. Peserta didik kita untuk menghargai yang berbeda agama apabila dia memiliki prestasi, kompetensi dalam bidang itu. Tidak harus memperhatikan bidang agamanya. Nah, kemudian dalam pengawasan ini yang menarik, karena pimpinan, pengasuh, dan pembina yang ada di Setupa itu tidak semuanya beragama Islam. Dan tidak semuanya juga mengerti tentang agama, karena ada yang memang jadi pimpinan itu latar belakang pendidikan agamanya hanya dapat ketika SD saja kan gitu kan, atau SMP saja, atau kelas sore saja. Kemudian jadi pengasuh, jadi pembina. Nah, dari sini juga kita ingin melibatkan mereka untuk ikut turut serta hadir dalam setiap kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini sekaligus mengajari peserta didik, jadi apapun dia nanti, posisinya dimanapun dia nanti, kalau berkaitan dengan agama, tidak ada perbedaan status, pangkat, jabatan, dan sebagainya. Kalau memang dia memiliki waktu, kalaupun dia beda agama, dia harus ikut hadir. Karena tugas utama Polri itu adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, bukan agama. Nah, itu yang kami tekankan. Nah, masalahnya yang kami hadapi karena ini menjadi faktor penghambat kita adalah memang agak sulit menemukan tenaga rohaniwan selain agama Islam, yang masuk menjadi anggota tetap kita, termasuk diantaranya ketika menjadi seorang pandita. Pandita itu untuk Hindu atau pedanda gitu ya. Itu termasuk sulit mencari, apalagi yang paling sulit ketika kemarin kami menerima siswa yang beragama Konghucu. Kalau di undang-undang kita kan setiap peserta didik harus diberikan kesempatan beragama sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi kalau ada seorang peserta yang Konghucu ketika melakukan pengambilan sumpah jabatan, maka kami harus mendatangkan dari Jakarta, karena kebetulan di Sukabumi nggak ada juga yang Konghucu itu. Nah, kalau untuk yang Muslim banyak, karena kebetulan MUI-nya juga kuat. Kita bisa mengambil dari luar. Kemudian kalau yang Katolik,
itu juga agak minus karena hanya ada beberapa romo di Sukabumi. Untuk Protestan itu termasuk banyak. Jadi yang agak sulit itu ketika kami untuk mencari, karena kaitannya dengan pelaksanaan tadi, setiap 5 waktu sholat, agama lain juga harus menyesuaikan kegiatan beragama. Jadi mereka harus standby 5 waktu sholat untuk memberikan bimbingan-bimbingan rohani sesuai agamanya masing-masing. Karena kata kunci kita, orang yang beragama adalah orang yang damai, orang yang beragama adalah orang yang bisa dijadikan panutan, dan orang yang beragama adalah orang yang bisa menciptakan rasa aman, nyaman bagi masyarakat. Jadi kesimpulannya kami lihat dari hasil observasi yang kami lakukan, lembaga ini sudah melakukan metode dan teknik pembinaan keagamaan yang mengacu dan merujuk pada sikap toleransi hidup antar umat beragama. Terima kasih Bu. Dan mohon tanggapan dari teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ternyata pembicara kita pagi ini, Bapak Wahdan. Ini dari berarti Bapak dinasnya di kepolisian, di kepolisian atau memang diperbantukan atau bagaimana itu Pak? Saya sipil di Polri Bu. Oh sipil ya, oke. Dosen juga di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ya Pak ya? Saya. Ya, oke. Baik, now we come to the third speaker, yaitu Ibu Atika Rahmania El Barusi. Atika ya, oh Atika, time is yours. Dengan judulnya Exploring Islamic Characters and Academic Stress in Learning During COVID-19 Pandemic. Silakan Atika, not more than 15 minutes. Terima kasih Ibu. Saya share screen ya. Ibu, apa udah ada PPT-nya? Ya, sudah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada moderator Ibu Yul Netri, yang saya banggakan kepada para speaker dan partisipan yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Atika Rahmania El Barusi dari Psikologi UHAMKA Jakarta Selatan. Kali ini saya akan mempresentasikan dengan judul Exploring Islamic Character and Academic Stress in Learning During COVID-19 Pandemic. Sebelumnya Ibu, saya izin berbicara dengan bahasa Indonesia ya Bu, karena isi teks paper saya pakai bahasa Indonesia. Oke, silakan. Di sini pendahuluannya, seperti kita tahu kalau awal tahun 2020 di seluruh penjuru dunia itu dikejutkan adanya wabah baru, yaitu coronavirus atau COVID-19. Itu dimulai dari Wuhan. Kemudian masuk ke Indonesia dengan berbagai aspek terkena, dengan salah satunya itu dunia pendidikan. Nah, seperti kita tahu juga sekolah hingga perguruan tinggi melakukan belajar di rumah dengan diterapkannya belajar online. Nah, dengan medianya itu e-learning. Kemudian dengan belajar di rumah, mahasiswa tidak bisa hidup tenang karena banyak tugas yang diberikan oleh dosen. Nah, karena hal itu membuat anak tuh merasa kayak lelah, bosan, capek yang menyebabkan stres. Nah, maka dari itu setiap individu memerlukan kekuatan karakter untuk bisa menghadapi dan mengatasinya untuk kebertahanan hidup. Nah, itu agar tidak mudah merasakan hal-hal negatif di kesehariannya. Permasalahan penelitian di sini itu untuk mengungkapkan bagaimana tingkat stres dan keberadaan karakter Islami dalam pembelajaran online selama pandemi COVID-19 ini. Di sini saya menggunakan teori stres akademik. Stres menurut Sarafino dan Smith tahun 2014 itu stres kondisi yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara situasi yang diinginkan atau diharapkan dengan keadaan psikologis, biologis, atau sistem sosial individu tersebut. Karena stres itu merupakan bagian dari kehidupan yang dimana kita yang dimana stres itu perasaan yang terbebani dengan adanya masalah yang datang bertubi-tubi, apalagi kalau misalkan seseorang itu tidak bisa menanggungnya. Kemudian
dengan stres ini itu akan membuat suatu seseorang itu kualitasnya berkurang, kayak mudah marah, sedih, dan lain-lainnya. Nah, jadi kalau stres akademik itu respon yang muncul karena terlalu banyak tuntutan akademik dan tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, stres yang dialami oleh seseorang dalam hal pendidikan itu ya ini stres akademik. Lanjut ke karakter Islami. Di sini ada dua bentuk karakter Islami, yaitu karakter terpuji dan karakter tercela. Untuk metode penelitian itu saya menggunakan kualitatif deskriptif. Datanya itu diambil menggunakan survei lewat Google Form kepada mahasiswa. Subjeknya itu mahasiswa dengan rentang usia 17 sampai 20 tahun, 24 tahun, maaf, di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Nah, saya menggunakan kuesionernya itu dengan skala Likert. Jadi dari hasil penelitian ini berdasarkan jenis kelamin itu lebih didominasi oleh perempuan 85 orang, kemudian laki-lakinya 40. Jadi jumlah respondennya itu 125. Ini. Berdasarkan usianya paling banyak itu di 17 sampai 20 tahun dengan persentasenya 73,6%, kemudian 21 sampai 24 tahun itu 26,4%. Jadi hasil penelitiannya itu dalam aspek karakter Islam ini menyatakan bahwa kondisi seperti ini mahasiswa itu lebih sering mendekatkan diri kepada Allah, kayak sholat tepat waktu, mengaji, beribadah, terus juga lebih condong curhat kepada Allah dibandingkan kepada manusia gitu. Sedangkan pada aspek stres akademik menyatakan bahwa banyak yang tidak menyukai situasi pandemi COVID-19 karena banyaknya kecemasan, kesedihan, ditambah dengan adanya perkuliahan online. Hal ini membuat mahasiswa itu merasa beban dan banyak tekanan adanya tugas yang menumpuk dan deadline. Nah, dari kesimpulannya itu kondisi COVID-19 membuat respon seseorang itu terhadap realita masalah dapat dipengaruhi oleh kepribadiannya. Kemudian keluhan mahasiswa saat proses pembelajaran online adanya realitas di mana stres akademik meningkat tinggi, namun sebenarnya mereka bisa menyelesaikan masalah tersebut bila melakukan pendekatan psikologi. Dan yang terakhir, apabila mahasiswa memiliki karakter Islam yang tinggi, maka tingkat stresnya itu akan rendah. Nah, begitupun dengan sebaliknya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Atika. Dan para partisipan yang lain, jika sudah ada mungkin terbersit pertanyaan atau apa, kita bisa langsung buka pertanyaan di chatboard. Nanti akan langsung kita sampaikan kepada pemateri ya. Now we come to the fourth speaker. That is Ibu Sylvia Netri dengan judul Parents Effort. Jadi to improve children's mental health from Islamic perspectives in COVID-19 era. Jadi ini usaha orang tua dalam meningkatkan kesehatan mental anak dalam berdasarkan perspektif Islam di era COVID-19. Beliau salah seorang dosen dari Yayan Batu Sangkar. Kepada Ibu Sildi, silakan. Kurang enggak nih? Bu Sil, we cannot hear your voice. Bu Sil, suaranya belum kedengaran.
Usil. Halo Bu Yun, halo. Iya, oke. Bisa dengar? Bisa. Oke, baru. Baiklah, saya lanjutkan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Yun, bahwa pagi ini saya membahas tentang usaha orang tua dalam meningkatkan kesehatan mental anak-anak secara pendekatan Islami di era COVID-19. Keluarga, sebagaimana kita ketahui, adalah institusi utama yang bersifat dinamis dalam meningkatkan resiliensi untuk keluar dari krisis. Dan keluarga ini adalah salah satu institusi yang dapat meningkatkan kesehatan mental anak-anak. Kenapa demikian? Karena ibu terutama adalah role model bagi anak-anak di dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hidup yang mereka alami, sekaligus Bapak sebagai kepala keluarga adalah role model dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kehidupan di luar rumah tangga. Bandura menyebutkan, Bandura adalah ahli learning theory, beliau menyebutkan ibu dan bapak adalah life modeling di dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hidup. Bu Yul masih bisa dengarkan? Bisa. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan. Di era pandemi COVID-19 ini, anak-anak bisa mengalami tekanan psikologis dengan beredarnya berbagai isu-isu yang mengatakan bahwa COVID-19 ini, maaf ya, dapat menyebabkan kematian lah, yang menyebabkan berbagai penyakit, yang ini menimbulkan ketakutan kepada anak-anak kita, sehingga mereka tidak percaya diri untuk keluar rumah atau tidak optimis dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian hal ini menimbulkan kecemasan. Nah, kecemasan yang terus-menerus akan menurunkan kesehatan mental anak-anak. Dan pandemi 19 ini, COVID-19 ini menyebabkan anak-anak tidak bebas bermain di luar rumah. Dan ini menyebabkan mereka merasa putus asa dan mereka terlempar dari kehidupan mereka yang biasanya yang bebas berlarian, bermain dengan teman-teman di luar rumah. Kemudian tekanan psikologis ini memberikan dampak negatif, misalnya mengganggu kesehatan, seperti yang kita baca di literatur psikologi dan konseling bahwa tekanan psikologis dapat menyebabkan psikosomatis. Apa itu yang maksud dengan psikosomatis? Adalah gangguan psikologis yang menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, misalnya menimbulkan mah atau apa, menyebabkan demam bagi anak-anak. Kemudian menyebabkan prestasi belajar menurun, academic achievement mereka menjadi turun karena dampak psikologis ini. Menurut Atkinson dan teman-teman et al.,
bahwa tekanan psikologis dapat menyebabkan anak-anak lupa. Jadi ketika mereka belajar banyak lupanya, itu salah satu penyebabnya adalah mereka mengalami tekanan psikologis. Mungkin selanjutnya kurangnya motivasi dalam belajar. Jadi pandemi ini bisa merubah perilaku dan sikap anak-anak dari optimis menjadi pesimis. Karena saya sendiri sudah berkepala 5 baru mengalami era seperti ini. Kita orang dewasa saja mungkin perlu penyesuaian secara psikologis untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Apalagi ini maaf ya, misalnya keluarga, tetangga, orang terdekat sudah terkena COVID-19 ini, jadi ini menyebabkan perasaan takut, cemas, dan was-was. Selanjutnya dengan kondisi-kondisi yang kurang menguntungkan ini, dengan COVID-19 ini, tentu perlu dicarikan solusinya, terutama dari orang tua untuk meningkatkan kesehatan mental anak-anak. Seperti introduction tadi bahwa keluarga ini adalah tonggak utama untuk meningkatkan kesehatan mental anak. Jadi dalam hal ini kita mengkaji peran orang tua di dalam meningkatkan kesehatan mental anak-anak. Nah, salah satu cara yang ditawarkan adalah melalui pendekatan Islam. Kemudian penelitian ini saya kumpulkan dari berbagai buku dan jurnal, sehingga metode penelitiannya adalah literature review. Karena ini belum berbentuk makalah, nanti di makalah bisa dilihat beberapa literatur, baik dari Barat, kemudian Arab, dan Indonesia mengenai penelitian dampak psikologis terhadap anak ini dan pendekatannya, solusinya secara pendekatan Islam itu nanti ada di makalah lengkap. Kemudian landasan teori yang dipakai, saya pakai McCubin 1988 mendefinisikan bahwa ketahanan di dalam keluarga merupakan dimensi yang perlu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di dalam krisis yang kita hadapi, trauma, krisis yang terkait dengan pandemi atau COVID-19. Kemudian ESG juga menyarankan bahwa ada pendekatan-pendekatan yang memakai kesehatan jiwa dan psikologis di dalam keluar dari krisis ini. Nah, dari berbagai literasi yang saya baca, ada 4 terapi yang secara Islam yang ditawarkan untuk membantu anak-anak keluar dari masalah psikologis di era pandemi ini. Jadi artinya untuk meningkatkan kesehatan mental anak-anak, terapi yang dipakai 1 terapi sholat, kemudian terapi zikir, yang ketiga terapi doa, dan 4 terapi membaca Al-Quran. Nah mungkin Bapak Ibu bertanya, nah ini sudah dikerjakan sehari-hari oleh anak-anak kita. Nah yang dikerjakan, maaf ya, oleh anak-anak kita itu baru berupa ritual, bukan terapi. Nah terapi itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama langkah-langkahnya itu kita melakukan pendekatan psikologis. Jadi anak itu ditimbulkan kepercayaan, keyakinan terhadap kita. Apa yang akan dilakukannya itu adalah hal-hal yang menimbulkan kebaikan. Yang kedua, kita memberikan pemahaman kesadaran, kemudian memberikan pemahaman dulu terhadap apa yang akan dilakukan, misalnya apakah sholat, berdoa, segala macam, karena tidak semua anak paham akan apa yang akan dilakukan. Kemudian menimbulkan kesadaran terhadap anak-anak kita bahwa apa yang dilakukannya itu selain untuk menimbulkan kebaikan terhadap diri sendiri, juga adalah untuk meningkatkan kesehatan mental mereka, dan itu akan berdampak terhadap kesehatan fisik. Kemudian pelaksanaan terapi, apa yang maksud dengan pelaksanaan terapi? Apakah kita melakukan
mengajarkan doa terhadap anak, sholat segala macamnya. Kemudian penutup itu kita minta refleksi terhadap anak kita. Nah, setelah Ananda tadi berdoa, apa yang dirasakan? Misalnya dia menjawab, saya merasa senang, ibu atau bapak gitu. Jadi kalau dia tidak merasa senang, baru kita review apa yang menyebabkan tidak senang. Tadi saya sholat tergesa-gesa gitu. Nah, itu yang dilakukan di dalam penutup kegiatan. Nah, ada buku Bapak Aziz dari dosen UIN Surabaya, Terapi Sholat Bahagia. Beliau menyebutkan bahwa sholat membuat orang bahagia dan meningkatkan dopamin. Nah, dari beberapa literasi neuropsikologi, bahwa sholat itu dapat meningkatkan dopamin. Gitu. Dopamin itu adalah zat kebahagiaan. Nah, ketika sholat kita dengan khusyuk, kita akan bahagia. Nah, ketika kita bahagia, itu timbul zat dopamin. Dopamin itu dapat meningkatkan ketahanan atau imun tubuh. Dan juga kalau kita secara khusyuk terus-menerus melakukannya, itu bisa menyebabkan kita awet muda. Karena seluruh organ yang ada dalam tubuh kita itu sehat. Gitu. Selanjutnya, doa dan zikir membaca Al-Quran itu adalah kalau kita kaji literatur secara konvensional, literatur barat, itu sebenarnya tidak sama, tapi mirip kerjanya dengan relaksasi. Nah, relaksasi ini menurut Turpin dan membaca literasi itu doa dan zikir Al-Quran ini menyebabkan kita rileks. Nah, kalau kita rileks, tentu segala kegundahan, kegelisahan, kecemasan dalam hati kita akan pergi dan itu akan menimbulkan rasa nyaman, tenang. Dan itu yang kita ajarkan kepada anak kita secara habit berulang-ulang. Jadi tidak hanya sekali berdoa langsung anak-anak kita hilang kecemasannya. Tidak seperti itu. Nah, mudah-mudahan antaran saya yang sedikit ini bisa memberi stimulus bagi Bapak Ibu. Saya mohon maaf karena ini tidak sempurna. Saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan kita bisa saling berbagi informasi. Apa yang tidak ada tersampaikan oleh saya bisa jadi tambahan nanti dalam full paper karya saya terkait dengan bagaimana upaya orang tua meningkatkan kesehatan mental anak-anak melalui pendekatan Islam di era COVID-19 ini. Demikian, mohon maaf, saya akhiri. Saya kembalikan kepada moderator Bu Yuyun Bu Yun, dipersilakan kembali Bu Yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sil, luar biasa. Ini memang ilmu yang sangat berharga, bahwasanya sholat bisa membuat orang bahagia, doa dan zikir bisa, dan membaca Al-Quran bisa membuat orang rileks. Seandainya kaum remaja kita, anak-anak kita mengetahui ilmu ini, mereka alangkah termotivasinya mereka untuk melakukan ibadah. Ya. Jadi tidak sekedar hanya ritual agama, tetapi juga bisa berefek secara psikologis kepada mental kita. Terima kasih Bu Sil. Kita masuk ke pembicara kita yang terakhir, yaitu Ibu Wahida Fitriani. Beliau akan memaparkan atau menyajikan presentasinya dengan judul Cultivating the Values of Religious Moderation in Early Childhood Education. Ini menggali nilai-nilai moderasi religius, moderasi beragama pada anak usia dini. Beliau adalah salah seorang dosen psikologi dari IAIN Batu Sangkar. Kepada Ibu Wahida, disilakan. Thank you, Bu Yulnetri. Can you hear my voice clearly? Small voice. Make it louder, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is it okay? Still. Make it louder. Okay, thank you, Bu Yulnetri, for your opportunities. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh for all the audience. I'm very happy to participate in this parallel group. I'm sorry, I will share my screen. This one. Can you see my screen, Bu Yulnetri? Ya.
I'm sorry ya, my PowerPoint is too many spelling, terlalu banyak tulisannya daripada gambar-gambarnya, tidak secantik yang punya Bu Sylvia Netri tadi. I hope you all can understand what I present ya. I would like to present my paper entitled Cultivating the Values of Religious Moderation in Early Childhood Education. Sorry Bu Waidah, ini share screen-nya yang keluar justru apa? Flyer ini ya? Oke, I stop. Okay, this one. Okay. Okay, ladies and gentlemen, I would like to present my paper entitled Cultivating the Values of Religious Moderation in Early Childhood Education. Why I write this paper? Because first of all, human development, the pattern of movement or change that begins at conception and continues through the lifespan includes growth and decline, can be positive or negative. It means that anak-anak itu adalah bagian paling penting dalam perkembangan kehidupan manusia. So we have to cultivate positive religious moderation values to all our children. Aim of the study is this present study aims to investigate the essence and values of moderate Islam and cultivate them in the process of early childhood education. I hope the research findings are expected to be able to contribute a wide range of knowledge as one of alternatives to prevent and overcome symptoms of extreme and radical action in children's religious activities. Why I say like this? Because I found in our daily life activities, sometimes children say another religion, communities, their expression like, oh, I'm sorry, jijik gitu. When I said kaum non-Muslim, misalnya Kristen atau Yahudi, anak-anak itu berekspresi seperti tidak menyukainya. Saya heran, why did you don't like them? Have you ever contact with them? They said, no, I never contact with them. Why you look so dislike gitu? Ternyata kadang-kadang guru sometimes in our class not consciously, tidak sadar ya, secara tidak sadar itu mengajarkan sesuatu yang tidak toleran kepada anak-anak. Method of the research is it was a qualitative descriptive study by employing library research. This study highlights the imbalance between the concept of Islamic teaching, demonstrating moderate values, the action eroding the moderate Islamic values. Itu yang saya maksud tadi. Kadang-kadang guru itu maksudnya mau mengajarkan sesuatu yang baik, tapi secara tidak sadar justru itu mencederai ajaran-ajaran Islam yang moderat atau ajaran-ajaran moderasi beragama. Guru sendiri tidak pernah berkomunikasi dengan non-Muslim, tapi guru mengajarkan, oh mereka ngajarin dia ingin menghancurkan Islam. Padahal belum tentu seperti itu, karena menurut saya every religion teach us to be a good people ya, untuk menjadi orang baik. Jadi tidak usah mengajarkan anak-anak kita sesuatu yang membuat mereka saling mencurigai umat lain atau saling curiga terhadap ras yang lain, merasa ras kita yang paling baik. Memang kita harus percaya diri, tapi bukan berarti kita harus menjelek-jelekkan orang lain atau suku lain atau agama lain. And then role of early childhood education. Early childhood education plays a pivotal role to bring the image of peaceful Islam, but
be Islam backed by cultivating and internalizing the moderate Islamic values in the process of education. Moderate means the term moderate possesses the meaning, the attitude of moderation. This form of Islam denotes the attitude to avoid or reduce the extremity of Islam. Moreover, if this term refers to the existence of Islam as the religion of salvation, moderate Islam emphasizes the moderation between overreactive attitudes and irresponsive attitudes toward religions as well as religious life, according to Alamul Huda 2010. And then what is moderate? According to Abu Fadl in Wahyudi, says that the term moderate discover its main source from the precedents of the Quran that always encourage Muslim to be moderate person, and the precedent of hadith that describes Prophet Muhammad, peace be upon him, as a moderate figure when he encountered two extreme choice and decided to select moderate ways. Jadi Nabi Muhammad sendiri mengajarkan kepada kita untuk berada di tengah-tengah saja, tidak boleh ekstrim. Hairul umur alwas, artinya sebaik-baik urusan itu adalah di tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim kiri dan tidak terlalu ekstrim kanan. Rasulullah sendiri mengajarkan kepada kita bagaimana cara bergaul dengan orang lain ya. Rasulullah mengajarkan Islam kepada orang Yahudi, orang Nasrani, orang Jahiliyah, tapi beliau tidak pernah menunjukkan kekerasan sama sekali. Bahkan kepada orang yang pernah menghinanya dan mencaci makinya, bahkan meludahinya di depan mata beliau, beliau tetap menyuapi orang Yahudi yang sudah tua itu. Dalam Sirah Nabawiyah ya diceritakan, Nabi itu menyuapinya dengan tetap lemah lembut. Dan ketika Nabi sudah meninggal dunia, Nabi berpesan kepada sahabatnya untuk melayani orang tua yang buta tadi, tetap melayani dia dengan baik. Tapi ketika sahabat Rasulullah melayani orang itu, dia sakit hati mendengarkan orang Yahudi tersebut mencaci maki Rasulullah. Tapi untungnya Rasulullah tidak pernah membalas caci maki tersebut, bahkan menyuapinya dengan lemah lembut. Sehingga akhirnya orang Yahudi tadi merasa bahwa yang menyuapinya kok beda orangnya. Kok kamu tidak seperti yang menyuapi saya sebelumnya. Kemana orang itu? Akhirnya sahabat Rasul menceritakan bahwa orang itu adalah orang yang dia hina selama ini. Orang yang selama ini dia caci maki, tapi dia tetap sabar dan melayani orang buta itu dengan sangat baik. Itu yang dicontohkan oleh Rasul. Jadi sama sekali tidak pernah Rasulullah itu mencontohkan ajaran Islam itu dengan kekerasan. Oleh karena itu adalah contoh dan teladan bagi kita semua, dan itu bisa kita tanamkan kepada anak usia dini melalui cerita atau storytelling. Nanti akan saya gambarkan bagaimana metodenya. Sedangkan Zakia Derajat views values as the thickening of belief or feeling, which is deemed to be the identity that contributes special characteristic of ways of thinking, feeling, relationship, or behavior. Jadi nilai-nilai itu, kenapa kita harus menanamkan nilai? Karena nilai itulah yang akhirnya akan berkontribusi terhadap karakter orang. Baik itu terkait dengan pikirannya, perasaannya, hubungannya maupun perilakunya. Jadi nilai itulah yang paling penting ditanamkan atau ditumbuhkan kepada anak usia dini sehingga terinternalisasi dalam diri mereka. I'm sorry, this is quite long presentation. If I speak too long, please moderator stop me ya. Apa itu? What is moderate Islamic values? The values that represent moderate Islam, namely the values of objectivity in behaving, the values of tolerance in facing diversity, the value of inclusiveness in receiving something new that has its strengths, the value of logic and flexibility in understanding text, the value of relevance when interpreting text in accordance with the context, the value of innovation in solving problems that have not found the answer of the problems, and the value of social transformation. Jadi banyak sekali nilai-nilai Islam moderat yang harus kita tanamkan kepada anak usia dini.
Menurut Abu Ninata dalam Toto Soeharto tahun 2017 ada 10 prinsip tentang Islam rahmatan lil alamin yang harusnya ditanamkan kepada semua kaum muslimin. Yang pertama itu the peaceful education that represent human rights and the social transformation among nations, races and groups of religions. So we have to teach our children, our early childhood that kita harus mengajarkan menghargai hak-hak asasi manusia. 3 Karena menit kita lagi Bu Fitri. Oke, saya lanjut saja. Ini ada, Anda bisa baca, you can read from my presentation. This is all 10 principle of Rahmatan lil Alamin. And then, how is the stage to transform the Islamic values? There is three stages of value. The stage of value transformation that becomes the process done by teacher in informing moderation values of Islamic teaching. Secondly, the stage of values transaction that perform the moderation values of Islamic teaching are communicated in interactive dialogues between both teachers, student, and student. And the last one, the state of values internalization that carries out not only verbal communication but also mentally and personally. Tolong cek nih. Memenuhkan dia ko foto mo itu tadi kalam and deh. actions representing the moderate Islamic values. Nak namo lah foto. Ini there are 6 strategies for 21st century early childhood teacher. First of all, integrated technology. So teacher harus melek teknologi karena anak-anak kita sekarang sangat native digital native ya. Jadi kalau teachernya masih gaptek, anak-anak jadinya nggak nyambung. Terus gunakan strategi cooperative learning structure, differentiated instruction, goal setting, cross curriculum teaching, and assessment for learning. The last one is several methods to cultivate religious moderation values, role playing, storytelling, question and answer, karya wisata, experiment, or small project, demonstrasi, and etc. Thank you very much for your opportunities. If there is a question, I serahkan kepada moderator. Thank you. Oke, terima kasih Bu Wahida. Memang pagi ini kita bervariasi ya, walaupun core-nya adalah konseling dan psikologi, tetapi ada beberapa penekanan yang berbeda, mulai dari paparan dari Siti Rahma, Bapak Wahdan, Ibu Atika Rahmania El Barusi, Ibu Sylvia Netri, dan Bu Wahida Fitriani yang luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini pertama saya dapati pertanyaan dari Dede Gunandi. Baik, saya bacakan terlebih dahulu. Beliau adalah mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Yayan Batu Sangkar. Ini bertanya kepada Ibu Sylvia Netri. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan terhadap anak didik kita. Bagaimana melakukan pendekatan terhadap anak-anak level SMP atau madrasah sanawiyah, di mana pada masa ini merupakan masa transisi bagi anak kita. Nah, bagaimana kita melakukan pendekatan pendekatan Islami yang tadi, Bu, terhadap khusus untuk anak-anak yang remaja awal sanawiyah. Maaf Bu, itu pertanyaan Bu Wiwit Bu, bukan pertanyaan saya. Oke, sebentar. Ini ada beberapa pertanyaan. Oh iya, benar. Jadi Dede ini tentang gambar kamera foto dulu. Terapi, bahwasanya salah satu langkah dalam terapinya ialah melakukan pendekatan psikologis terhadap anak. Bisa dijelaskan bagaimana langkah-langkah dalam tahap pendekatan psikologis tersebut? Terima kasih kepada Ibu Sil. Paham Bu Sil? Paham, insyaallah. Ini dari Bu Wiwit dan Bu Yun. Ini dari Dede Gunandi ya. Oh, Dede. Kita, Bu. Okay. Terima kasih Bu Yun sebagai moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Dede. Memang tahap SMP ini adalah tahap galau kalau menurut Harlock ya, Elizabeth Harlock. Jadi apa langkah-langkah pendekatan psikologis kita di dalam
maksud Pak Dede ini meningkatkan kesehatan mental mungkin ini ya Bu Yun. Langkah-langkahnya apa yang kita lakukan terkait dengan Yang pertama seperti yang saya uraikan dulu, kita perlu melakukan pendekatan psikologis. Nah mungkin saya contohkan konseli saya atau klien saya walaupun dia SMA, dari berbagai guru yang melakukan terapi itu tidak mempan. Bukan berarti saya hebat, tidak. Mungkin ada tahap-tahap di dalam terapi atau konseling itu yang belum terlaksana. Jadi pendekatan psikologis itu sangat penting. Dengan pendekatan psikologis ini, siswa kita merasa dekat dengan kita sehingga dia tidak merasa bahwa anak-anak kita ini adalah bawahan kita, sehingga dia merasa takut, merasa segan atau marah terhadap apa yang akan kita arahkan nanti terhadap perilaku baru yang akan mendukung kesehatan mental mereka. Jadi gimana caranya? Nah di dalam sesi konseling, walaupun ini tidak jurusan konseling ya Pak Dede, dalam sesi konseling yang pertama itu dilakukan namanya penstrukturan. Apa itu penstrukturan? Itu yang pertama kita memperkenalkan nama dulu, kemudian kita menyebutkan tujuan atau pengertian dari kegiatan yang akan kita lakukan. Misalnya kita berbicara hari ini adalah untuk mencari jalan keluar dari masalah atau apa yang Anda pikirkan sehingga nanti bisa kita dapatkan solusi. Nah, tentu kita menekankan malam. terapi ini di dalam terapi Ini berkemenjala tetap pagi kalau bisa. ada azas-azas atau etika. Iyo, paya apa ke dinas orang kan apa dapat. Yang pertama itu menjaga kerahasiaan. Jadi apapun yang dibicarakan oleh anak atau siswa itu akan dirahasiakan. Ini maaf ya, banyak yang terjadi di sekolah-sekolah. Kalau ada siswa bermasalah itu menyebar itu masalahnya. Si A suka cabut, si A bermasalah ini itu. Jadi dalam etika konseling atau terapi, yang pertama kita yakinkan kepada siswa kita bahwa segala pembicaraan akan dirahasiakan. Jadi pembicaraan hanya milik antara guru dengan siswa yang mengalami masalah ini. Nah setelah siswa yakin bahwa kita menjaga rahasianya, bahwa kita akan membantunya, baru kita memberikan wawasan tentang apa yang akan dilakukan. Misal anak suka cabut, sehingga dia merasa terisolasi atau merasa tersisih atau merasa tidak dianggap oleh teman-teman dan guru. Nah, tentu kita beri pengertian bahwa cabut itu akan berpengaruh terhadap prestasi akademisnya. Nah, kalau prestasi akademisnya tidak baik, tentu dia mubazir aja pergi ke sekolah. Dan itu pernah saya terapkan terhadap beberapa siswa, sehingga siswa yang tidak mempan yang tidak belum mengena tekniknya dengan guru lain itu mengena. Jadi saya berikan pendekatan psikologis, berikan pengetahuan, baru ditingkatkan kesadarannya. Kalau dia yang cabut, tentu yang rugi dia sendiri gitu. Kadang siswa merasa bahwa yang perlu sekolah itu guru gitu. Jadi kalau dia cabut, gurunya lah yang rugi gitu. Karena apa? Nanti yang akan ditegur oleh kepala sekolah guru, bukan dia. Jadi selanjutnya baru kita teknik apa, misalnya kalau dia mengalami kecemasan di dalam belajar matematik, misalnya kalau tidak cabut tadi, karena dia cabut mengalami kecemasan di bidang matematika, baru nanti kita berikan teknik kita alih tangan kasus ke guru matematika itu, bahwa siswa ini misalnya mempunyai kemampuan di bawah rata-rata. Tentu kita memberikan data kepada guru matematik, kalau siswa yang pintar misalnya dijelaskan 1-2 kali, kalau si B ini tentu punya teknik khusus yang memang si B ini agak lambat di dalam belajar gitu. Nah setelah dirujuk ke guru, baru nanti kita cek lagi apakah dia sudah belajar dengan baik. Kalau tidak, baru kita panggil lagi. Nah,
mungkin kita lakukan refleksi setelah itu terhadap siswa. Kalau dia tetap cabut karena cemas dengan matematik, apa yang akan terjadi? Tapi kalau dia sudah baik, sudah masuk kelas, kita lakukan reinforcement. Kita puji dia. Jadi siswa itu tidak hanya dicaci, dimaki, kita angkat harga dirinya. Kita naikkan aktualisasi dirinya sehingga dia merasa pelajaran matematik atau pelajaran lain itu menyenangkan di sekolah. Nah, jadi sesi yang paling penting adalah setelah melakukan kegiatan dilakukan refleksi, ya, dievaluasi kira-kira setelah diberikan treatment ada anak perubahan, jangan dibiarkan. Dan treatment itu biasanya tidak sekali saja, sama dengan minum obat harus berkali-kali sehingga penyakitnya bisa sembuh. Kira-kira begitu jawaban saya sementara, Bu Yun. Kalau masih ada yang dipertanyakan, dipersilahkan. Bu Yun, izin bicara, Bu Yun. Terima kasih. Oh iya, silakan Fit. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Sil tadi, menarik sekali. Karena kebetulan kami juga pelaku kelas, guru juga termasuk wali kelas. Banyak hal yang terjadi yang seperti itu, Bu. Sepertinya tidak hanya peserta didik saja. Menurut saya kita sebagai guru juga harus bersinergi untuk menyikapi masalah yang dihadapi anak. Kadang-kadang ketika si anak sudah kita kasih treatment seperti tadi, tapi ada beberapa para pelaku pendidik, tenaga kependidikan yang masih tetap bersikukuh. Mungkin ada yang sedikit agak keras, ada yang suka melabel anak kalau yai saja tadi gitu. Kira-kira apakah si gurunya juga perlu kita kasih treatment atau bagaimana sih Bu biar kita bisa sama-sama melakukan perubahan kepada anak ini? Kira-kira cara kita sebagai sesama tenaga pendidik, kebetulan saya juga wali kelas, Ibu merasakan yang seperti itu. Kira-kira apa yang harus kami lakukan terhadap yang tadi contoh-contoh Ibu, mungkin takut dengan guru bahasa Inggris atau takut dengan guru matematik atau dia punya masalah pribadi yang membuat dia tidak fokus dalam belajar. Kira-kira yang kita lakukan tidak hanya terhadap siswa agar bisa bersinergi bersama, bagaimana kerjasama yang kami lakukan juga dengan sesama tenaga pendidik lainnya. Terima kasih, Bu. Oke, baik, Fit, mungkin langsung ditanggapi ya Bu Sil ya. Ya, terima kasih Bu Yun. Tadi pertanyaan Bu Fit menarik sekali. Memang itu banyak fenomena yang terjadi di sekolah-sekolah. Kalau anak sudah ditangani, maaf ya sudah diberikan treatment, lakukan pendekatan, tapi ada segelintir guru yang masih belum paham bagaimana cara mendekatkan atau melakukan pendekatan psikologis terhadap anak. Gitu. Nah, mungkin cara pertama yang saya sarankan, Bu Fit, tentu diberikan pemahaman dulu seperti yang saya bilangkan tadi. Kalau anak bermasalah diberi pemahaman, kalau guru tentu kita beri pemahaman. Ini maaf ya, kadang pendekatan kita di sekolah itu lebih menekankan atau dominan pendekatan kognitif. Kognitif ini maksudnya gini, kalau nilai anak kemarin 6, kalau sudah 8 itu guru sudah berhasil dalam mendidik. Sebenarnya tidak seperti itu. Kita perlu pendekatan efektif. Kalau kemarin dia cabut selama sebulan 10 hari, tapi sekarang dia hanya cabut sehari dalam sebulan, itu kalau menurut pinjam psikologis atau kajian konseling itu sudah terjadi peningkatan. Jadi kalau di mata pelajaran kita mudah saja melihat peningkatannya, nilai 6 jadi 8 sudah meningkat. Tapi di dalam psikologis atau konseling itu agak susah karena kadang lama kita lihat hasilnya. Ada ini maaf ya, saya contohkan dulu sebelum saya jawab pertanyaan Bu Fit. Dulu saya kan guru SMA Bu Fit sebelum ngajar di EYN. Di SMA dulu ada salah seorang murid dekat dengan saya. Sebagian besar guru melabeli dia gila gitu. Dia jurusannya IPS. Dia sering berdiskusi dengan saya. Jadi setiap guru menjelaskan IPS itu dia menjawab karena dia sangat mahir dengan internet. Zaman itu guru enggak kenal internet. Dia korespondennya luar negeri mainnya. Jadi karena lihai, hebat, punya wawasan, apa yang dijelaskan guru kalau bahasa Minangnya dia sering menyolo, sehingga membuat guru kesal dan melabeli dia gila. Saya ringkas cerita, dia mengambil kuliah di bidang IT.
di bidang IT ternyata dia hebat. Kemudian beberapa tahun kemudian guru-guru wajib melek IT. Dan ternyata siswa ini yang melatih guru-guru yang menyatakan dia gila tadi. Kemudian guru-guru itu bersama-sama pergi menemui saya sambil ketawa, Bu Sil. Si A yang kami kira gila itu yang dekat dengan Bu Sil itu ternyata jadi instruktur kami sekarang di bidang IT gitu. Jadi sebenarnya apapun kondisi anak kita terima. Kalau menurut Roger, siswa itu kita pandang sebagai unpositive regard. Ya, maksudnya kita menghargai dia tanpa syarat. Karena dia pintar baru kita hargai. Tidak, kita hargai siswa itu apa adanya, kemudian kita pelajari kira-kira dari kelemahannya ini apa yang bisa kita ambil kekuatannya itu. Nah, seperti tadi siswa saya tadi, dia suka menyolo karena cerdas, kita arahkan bahwa dalam kelas ini tata tertibnya. Dan akhirnya dia menjadi anak yang sukses. Nah, terhadap guru tadi gimana? Bu Pit nanya kira-kira apa yang kita lakukan. Tentu ada kita melakukan seminar untuk menambah wawasan dan keterampilan bagaimana menghadapi siswa. Setelah itu baru nanti pimpinan atau kita sebagai teman secara perlahan meningkatkan kesadaran. Gitu. Saya juga jadi korban ibu-ibu. Setiap anak-anak konseling itu beramai-ramai guru Bu Sil, masalah siapa tadi itu Bu Sil. Saya tidak mau. Secara etika saya tidak mau menyampaikan apa masalahnya. Di awal-awal saya dimusuhi banyak guru. Ya, di awal-awal saya dimusuhi banyak guru. Bu Sil ini gayanya lagi begini begitu. Tapi pelan-pelan saya beri kesadaran. Alhamdulillah, akhirnya apapun masalah siswa, beliau-beliau itu konsultasi dengan saya. Jadi Bu Pit dan teman-teman yang lain, yang pertama kita butuh kesabaran. Jangan langsung kita menjawab atau menyolo atau menampakkan reaksi marah terhadap teman-teman yang belum paham itu, karena masing-masing kita mempunyai pemahaman yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, pelatihan yang berbeda dalam menghadapi siswa. Untuk menyeragamkan pemahaman salah satunya yaitu melalui pelatihan bagaimana cara melakukan pendekatan psikologis terhadap anak. Banyak juga sekolah-sekolah lain, ini bukan promosi ya Bapak Ibu, yang mengundang saya untuk memberikan pelatihan bagaimana melakukan pendekatan psikologis pada anak. Dan ada juga di YouTube saya namanya Konselor Silpianetri, karena kita terbatas waktu. Mungkin itu jawaban saya. Bu Yun, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fit, Bu Sil. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua, ini untuk Bu Wahidah ya, dari Bapak Wahdan. Ini bahwasanya menarik untuk dibicarakan. Jadi materi Bu Wahidah tadi menarik untuk dibicarakan dan diaplikasikan dalam keluarga dan pendidikan usia dini. Dalam keluarga dan pendidikan usia dini Ibu adalah Madrasatul Ula. Adakah contoh dalam sejarah Islam yang menjelaskan contoh seorang ibu yang mengajarkan nilai moderasi dalam Islam? Silakan Bu Haida. Ini kajian sejarah ini. Thank you Bapak yang tadi bertanya. Bapak Wahdan. Pak Wahda. Wahdan. Wahdan, mirip namanya dengan saya ya. Iya. Terima kasih pertanyaannya, sangat menarik dan cukup berat buat saya because I'm not a historian ya. Tapi berdasarkan bacaan-bacaan yang pernah saya pelajari, contoh-contoh orang tua yang mengajarkan moderasi beragama pada anak usia dini yang paling utama itu adalah contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah salah satu metode kita mengajarkan anak usia dini untuk toleran terhadap orang lain adalah dengan cara uswatun hasanah. Dengan contoh teladan yang baik, Rasulullah itu mengajarkan kepada para cucunya untuk menjadi orang yang sabar, orang yang bisa menjadi teladan utama. Misalnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, cucunya pernah ketika beliau sujud, cucunya pernah berada di atas punggung beliau. Dan alhamdulillah Rasulullah itu menahan dirinya untuk tidak marah dan tidak segera bangkit dari sujud
membiarkan cucunya tetap berada di atas punggung beliau hingga cucunya beranjak sendiri. Nah, itu adalah salah satu contoh moderasi beragama yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana toleransi yang dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau sangat toleran. Beliau merasa bahwa posisinya saat itu memang sedang sujud dan dia harus bangkit. Tapi dia bertoleransi dengan kondisi anak-anak. Bagaimana kita sebagai orang dewasa bertoleransi bahwa dunia anak adalah dunia yang penuh dengan permainan. Mungkin dibagi anak itu manjat punggung kakeknya itu adalah, bagi cucunya itu manjat punggung kakek adalah bermain-main. Dia nggak tahu kalau kakeknya itu sedang beribadah. Nah, perspektif orang dewasa kalau mengajar kepada anak-anak harus masuk ke dunianya anak-anak. Rasulullah juga senang bercanda dengan cucu-cucunya. Ketika Rasulullah melayani para istri beliau, beliau tidak pernah sama sekali marah. Tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar atau melakukan kekerasan secara fisik. Beliau ketika marah, beliau malah hanya diam saja. Itu adalah contoh bagi kita semua. Dan paling penting, contoh siapa yang paling penting kita ikuti, ya Rasulullah is the best uswatun hasanah for all of us. Thank you very much for the question. Saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, thank you Bu Aida. Ini pertanyaan ini banyak sekali pertanyaannya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang ketiga dari mahasiswa MPI Yayan Batu Sangkar, ditujukan kepada Siti Rahma. Are you still there? Oke, pertanyaannya adalah bagaimana penyesuaian diri santri, warga asrama, dan pendamping asrama dalam lingkungan sekitar, di mana kita tahu bahwa proses-proses pembelajaran dan kegiatan harian para santri difokuskan di dalam lingkungan asrama yang sangat ketat, yang mungkin jarang bersosialisasi dengan lingkungan. Nah, mungkin itu pertanyaannya, Siti Rahma, silakan ditanggapi. Bagaimana proses sosialisasi diri santri dan warga asrama dengan lingkungan sekitarnya, yang kita ketahui bahwasanya di asrama itu peraturannya ketat, kita tidak boleh keluar gitu. Nah, itu bagaimana kira-kira? Siti Rahma, silakan. Terima kasih Ibu dan juga kepada Bapak atau Ibu penanya. Saya coba jawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu mengenai penyesuaian diri santri, warga asrama dan pendamping asrama dengan lingkungan sekitar. Khususnya di tempat saya penelitian kemarin, Bu, itu yang wajib asrama itu tidak semuanya, Bu. Anak-anak kita yang wajib asrama itu hanya beberapa orang, 30% dari 100% santri. Jadi santri di MTI Candung tersebut ada yang tinggal di asrama, kemudian ada yang tinggal di kos, dan bahkan ada yang tinggal dengan orang tuanya. Jadi untuk sosialisasi dengan lingkungan di tempat penelitian tersebut, anak-anak itu boleh aja Bu, seperti anak-anak masih boleh jajan keluar, kemudian untuk jalan-jalan keluar masih diizinkan gitu. Jadi di MTI Candung itu tidak mondok semuanya gitu Bu. Bahkan untuk putranya itu ada yang tinggal di masjid, di musola, ya seperti itu Bu. Jadi untuk penyesuaian dirinya, seiring berjalannya waktu mereka tetap bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Ibu. Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir kayaknya untuk Pak Wahdat terkait dengan toleransi antar agama tadi pada pendidikan perwira Polri. Itu beliau penelitiannya manajemen pendidikan keagamaan dalam bentuk toleransi antar agama bagi pendidikan perwira Polri. Nah, di sana tadi setiap waktu sholat 5 waktu itu perwira dengan agama lain juga ikut berkegiatan. Nah, itu bukankah itu pemaksaan itu Pak Wahdan? Nah, itu bagaimana kira-kira responnya? Silakan Pak Wahdan. Pak Wahdan, are you still there? Ya, Ya. hadir Bu, hadir. Ya. Karena prinsip pertama kalau berkaitan dengan agama memang harus dipaksa Bu, tapi sesuai dengan agama masing-masing. Yang nggak boleh dipaksa itu kan antar
agama. Kalau dalam Islam sendiri kan harus udkhulu fis silmi kafah, nggak boleh setengah-setengah. Bahkan dalam cerita yang kami dengar, kalau anak kita sudah berumur pada waktu tertentu, kalau nggak mau sholat, pukul. Nah, itu kan lebih ekstrim lagi kalau bahasanya nanti dengan itu. Tapi kalau antar agama yang nggak boleh dipaksa. Tapi kalau dalam satu agama, ya dia harus secara penuh agama yang dianut dan dia laksanakan secara totalitas. Dengan totalitas itulah dia akan memahami bahwasannya kehadiran agama lain itu juga menjadi suatu yang mutlak dan keharusan dalam dunia ini, karena dunia itu nggak terdiri dari satu agama gitu. Makasih Bu. Oke. Terima kasih Pak Bu Yon, Wadan. sedikit menanggapi Bu Yon. Iya, silakan Ibu. Mungkin bahasanya tidak memaksa tapi berbentuk pembiasaan mungkin Bu Yon untuk Pak Wahdan tadi. Satu lagi Pak Wahdan menambah sedikit mungkin pertanyaan bentuknya. Tadi kan Pak Wahdan meneliti manajemen pendidikan beragama yang studi kasusnya di lingkungan Pak Wahdan sendiri di TNI. Kenapa sih Pak Wahdan memilih itu? Apa sih yang paling menarik sampai harus meneliti tentang manajemen pendidikan beragama? Kenapa sampai jadi topik yang menarik bagi Pak Wahdan untuk diteliti? Terima kasih. Silakan Pak Wahdan langsung ditanggapi. Ya, makasih Bu Fitri tadi Bu Hidayah ya. Fitri ya, Hidayah itu Fitri. Kasih Bu. Tadi sebenarnya di awal pembicaraan narasi saya ada menyampaikan hal itu. Kenapa ini jadi menarik? Kalau harus diulang ya saya ulang lah. Mungkin ada yang ketinggalan gitu ya. Karena selama ini orang beranggapan kalau polisi itu hanya tukang tangkap kan gitu ya. Tukang tangkap, tukang sita, tukang tilang. Padahal mereka harus dituntut juga memiliki kemampuan untuk menjadi secara pribadi yang toleran. Kalau apalagi ini kami lembaga menjadi perwira yang akan memimpin di lapangan. Jadi kalau ini tidak dipublikasikan, tidak diberitakan kepada orang lain, ya selamanya orang akan beranggapan bahwasanya ya polisi itu ya tukang tangkap, tukang tilang gitu ya. Nah, dan itu perlu sosialisasi ke masyarakat umum. Itu dari segi lembaganya, dari segi pribadi kami, karena selama ini pendidikan keagamaan yang ada di lembaga selain agama dan Diknas itu tersembunyi di mana-mana. Karena terkadang ya dianggap hanya ya agama itu kewajiban pribadi, bukan kewajiban lembaga pendidikan gitu. Nah, dan di lembaga pendidikan ini ternyata diaplikasikan dalam bentuk materi gitu. Mata pelajaran gitu. Seperti tadi yang kerukunan hidup beragama gitu kan, itu kan aneh dalam dunia yang lain, karena kami lihat sendiri di madrasah juga nggak ada pelajaran itu kan gitu kan. Nah, itu Bu Fitri. Oke, makasih Pak Wahdan. Baik, luar biasa ternyata ajang diskusi kita pagi ini. Ini memang banyak sekali pertanyaan, namun sangat disayangkan waktu kita sangat terbatas. Waktu sudah menunjukkan pukul 8:56, di mana kita sudah bersiap-siap untuk bergabung kembali ke acara plenary session kita pas jam 9. Nah, ini waktu kita tinggal 4 menit, mungkin bisa disimpulkan bahwasanya moderasi beragama itu bisa kita lihat dari berbagai perspektif. Ini pada pagi ini kita berdiskusi dalam perspektif konseling dan psikologi Islam yang sangat luar biasa. Dan di dalam menerapkan teori atau disiplin psikologi dan konseling ini, yang menarik adalah bahwasanya ketika kita melakukan proses konseling dengan peserta didik, itu ada saling keterbukaan sebagaimana dikatakan oleh Bu Sylvia tadi. Kita sama-sama tahu dan sama-sama mencari solusi dari permasalahan, di mana tadi langkahnya adalah setelah kita memperkenalkan diri, kemudian kita menyebutkan tujuan kegiatan kita konseling itu apa, kemudian membangkitkan kesadaran klien kita bahwasanya pentingnya proses konseling ini, kemudian ada kerahasiaan. Jadi menjaga kerahasiaan klien itu sangat penting. Dan kemudian juga paparan dari Pak Wahdan juga tadi luar biasa tentang manajemen kependidikan keagamaan dalam bentuk toleransi beragama. Kita tahu memang betul itu Pak Wahdan, bahwasanya yang kita pahami polisi itu memang tugasnya menangkap, kemudian ini ada agamanya atau tidak, orang sholat itu
dibubarkan begitu ya. Tapi memang ini membuka wawasan kita bahwasanya tidak seperti itu sebenarnya adanya gitu. Kemudian juga bagaimana pembicara yang lain Atika Rahma itu melihat karakter Islami dan juga academic stress. Ini luar biasa karena kita ini juga para dosen, ternyata pembelajaran online itu menjadi salah satu academic stress bagi mahasiswa. Nah, ini juga akan menarik juga sebenarnya. Ini suatu fakta, hasil penelitian membuat mereka stres ternyata pembelajaran online. Kemudian Ibu Wahidah Fitriani itu menggali nilai-nilai moderasi beragama di pendidikan anak usia dini. Sebenarnya tadi ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Wahidah, namun karena beliau juga panitia, jadi minta izin live lebih dahulu. Baik, mungkin sampai gantung sebenarnya, tapi tidak apa-apa, kita akan menunggu untuk bisa bergabung kembali dengan plenary session. Demikian acara diskusi kita di parallel session room C, BIC 5 room C. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil-alamin. Alhamdulillahirabbil-alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di foto biasanya, Bu. Iya, di foto, Ya, sebentar. ya. On progress. Senyum Pak Bapak Wadan. Ibu, senyum. Saya nggak Semuanya kelihatan. mohon videonya diaktifkan. Bu Yun. Tapi hari ini Bu Yul serius kayaknya materinya Bu Yul ya. Iya, saya ini karena bukan bidang saya tapi berat gini Pak. Menarik, banyak yang menarik Iya. Bu. Ya Bu. Sebenarnya banyak yang akan kita bahas tapi karena waktu. Ya. Kami kemarin ini belum ada dapat kesempatan bertanya kegiatan, atau menanggapi. Iya. Saya belum dapat. Iya Pak Bu Samuel Yun, udah angkat tadi Halo, Assalamualaikum, Bu Neng. Salam. Husni, kita mulai, Bu Husni. Halo. Halo.